Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 12. Ah! Syahnas berteriak kencang, seraya mendorong Aditya menjauh dari atasnya. Tanpa disadari, ia mengeluarkan tenaga yang begitu besar, hingga Aditya jatuh terguling ke bawah. Syahnas menutupi tubuhnya dengan selimut. Jendra berjalan mendekat. Ia langsung menyasar Aditya, dan memberikan hantaman tanpa ampun dengan murka. "Basudil! Beraninya kamu menyentuh sesuatu yang sudah menjadi milikku?" Maki Jendra sembari terus memukuli Aditya. "Hahaha. Bagaimanapun juga dia masih istriku, Pak Jendra. Apa kita tidak bisa berbagi?" Aditya masih bisa berbicara, meskipun wajahnya babak belur. Jendra terlihat semakin murka, hantaman keras kembali ia layangkan bertubi-tubi. "Jendra, hentikan!" seru Regi yang kemudian datang. Hampir saja ia menginjak si Ubed Aditya saking kesalnya. Namun, Regi memeganginya agar menyudahi perbuatannya. "Tahan dirimu, Jendra. Kita sedang ada di acara penting. Bagaimana kalau banyak orang yang tahu? Lebih baik kamu cepat urusi Syahnas, dan bawa dia pergi dari sini. Aku akan berjaga di depan pintu," kata Regi. Jendra menurut, ia meninggalkan Aditya yang telah terkapar di lantai. Ia menghampiri Syahnas yang sedang ketakutan di atas ranjang. "Cepat kenakan pakaianmu," perintah Jendra, seraya melemparkan pakaian milik Syahnas yang tercecer di lantai. Jendra menghentikan mobilnya tepat di depan rumah. Ia lantas keluar, dan membukakan pintu mobil untuk Syahnas. Bukan untuk bersikap romantis, tapi ia justru menarik paksa wanita itu agar cepat keluar dari mobilnya. Ia menggandeng erat-erat tangan Syahnas, sembari membawanya berjalan masuk ke dalam rumah. Sapaan para pelayan yang berpapasan dengannya diabaikan. Ia terus membawa wanita itu berjalan dengan langkah cepat. Sejak kejadian di hotel, Jendra tak mengucapkan sepatah kata pun. Raut wajahnya yang dingin sudah cukup menjelaskan bahwa ia sedang marah. Syahnas juga tak berani membantah. "Ah!" pekik Syahnas. Secara sarkas, Jendra mendorong wanitanya hingga jatuh ke atas ranjang. Jiwanya masih dipenuhi amarah. Tatapannya syarat kebencian saat berhadapan dengan Syahnas. Ia mencengkeram leher Syahnas dan menatapnya dengan tajam. "Apa kamu sedang mencoba untuk bermain-main denganku?" tanyanya dengan nada intimidatif. Syahnas berusaha menahan tangan Jendra. Lelaki itu benar-benar tidak main-main ingin mencekiknya. "Mas, aku tidak bermaksud melakukan hal yang seperti itu. Mas Aditya yang memaksaku," kata Syahnas berusaha membela diri. "Jangan menyebutkan nama Basudil itu di hadapanku," bentak Jendra, ia semakin murka saat nama Aditya disebut. Seketika Syahnas mematung. Ia tidak mengira, jika seorang Jendra yang biasanya bersikap lembut seperti malaikat, bisa berubah seperti seorang yang kejam. "Aku bersumpah tidak ada niatan seperti itu." Syahnas mulai menitihkan air matanya. Jendra benar-benar menyeramkan, apalagi cengkraman tangannya membuat ia semakin kesusahan bernapas. Jendra menyeringai, rasa dikecewakan membuatnya tak memiliki belas kasihan. "Seharusnya aku tidak mudah percaya pada pel sepertimu. Kamu pasti sudah merencanakan untuk segera kembali pada suami Basudilmu itu. Kalian memang cocok, lelaki licik dan wanita bodoh. Tapi, aku tidak akan semudah itu melepaskanmu. Akan aku buat hari-harimu lebih buruk selama bersamaku," ancamnya. Syahnas hanya bisa menangis. Ia tak bisa lagi berkata-kata untuk membela diri, ucapan Jendra terdengar menyakitkan. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu yang membuat Jendra terdiam. "Jendra, buka pintunya sebentar." Terdengar samar-samar suara Rania dari arah luar. Wanita itu terus menggedor pintu kamar mereka. Syahnas merasa lebih lega mendengar kehadiran Rania. Jendra melepaskan tangannya. Ia masih menatap Syahnas dengan kebencian. Lalu ia berbalik badan, dan berjalan menuju ke arah pintu. "Jendra, buka pintunya." "Kamu kenapa?"
Suara Rania masih terdengar. Wanita itu pasti curiga, karena Jendra masuk ke dalam rumah dengan raut wajah kesal. Apalagi ia membawa Syahnas dengan sarkas. Jendra menghela napas. Ia melepaskan dengan sarkas jas yang dikenakannya lalu melemparkan sembarang. Ia juga melepaskan kemeja dan celana menyisakan boxer. Jendra. Buka. Akhirnya, Jendra membuka pintu itu untuk ibunya. Ia dengan santai menghadapi Rania, yang tertegun di depan pintu kamar melihat penampilannya. Rania terdiam melihat anaknya setengah telanjang. Ia yang awalnya khawatir menjadi malu sendiri. Ada apa, Mam? Tanya Jendra yang berpura-pura bersikap tenang, dan tidak ada masalah apa-apa. Ah, tidak. Itu. Syahnas di mana? Mama mau bicara sebentar, kilah Rania untuk menepis rasa malunya. Dia ada di dalam, Mam. Tapi dia sedang tidak berpakaian. Mungkin dia akan malu, kalau bertemu dengan Mama sekarang, ucap Jendra. Ah, begitu, ya. Mama tidak tahu kalau kalian ingin bersenang-senang. Tadi pelayan bilang, kalau kalian sedang bertengkar jadi Mama khawatir, ujar Rania. Jendra tertawa. Mungkin pelayan salah lihat, Mam. Aku sengaja cepat-cepat mau masuk kamar, karena mau melakukan sesuatu. Mama nggak perlu tahu kan, kita mau ngapain, ucapnya. Mendengar hal itu, Rania bertambah malu. Putranya benar-benar terbuka, tentang masalah seperti itu. Oh, begitu, ya. Sepertinya Mama malah mengganggu kalian. Ya sudah, lanjutkan saja, Mama juga mau tidur, pamit Rania sembari menahan rasa kikuknya. Setelah Rania pergi, Jendra lantas mengunci kembali pintu itu. Wajahnya kembali masam, ia berbalik badan memandang ke arah ranjang. Syahnas masih terduduk di sana. Ia melangkahkan kaki mendekat, membuat keresahan wanita itu kembali meningkat. Jangan kamu kira urusan kita sudah selesai hanya karena Mama, tegas Jendra. Kami bertemu tidak sengaja saat di pesta, Mas. Percayalah. Syahnas masih mencoba menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi. Kamu kira aku sebodoh itu untuk percaya padamu? Mana ada orang kebetulan bertemu, tapi sampai sama-sama polos di kamar hotel? Mengingat kembali kejadian itu, masih menorehkan kekesalan di hati Jendra. Bahkan ia sangat ingin menghabisi Aditya, yang sudah berani menyentuh wanitanya. Ia tidak peduli apa hubungan mereka. Ia merasa sudah membayarnya, dan berhak memiliki Syahnas selama perjanjian itu belum berakhir. Dan tidak ada satupun orang yang boleh menyentuh miliknya. Aku sudah berusaha menolak, tapi dia memaksaku masuk ke kamar hotel itu. Syahnas menundukkan pandangannya. Ia tak berani menatap mata penuh amarah di hadapannya. Lepas pakaianmu. Perintah Jendra dengan nada yang tegas. Syahnas mengangkat kepalanya, memastikan apa yang baru saja ia dengar. Aku bilang lepas, apa kamu tidak mau? Tanya Jendra dengan nada yang ketus. Buru-buru Syahnas membuka pakaian yang dikenakannya. Setelah gaun merah itu terlepas, Jendra tetap memandanginya, seolah menginginkan ia untuk melepaskan semuanya. Akhirnya ia menuruti juga hingga semua terlepas tanpa tersisa. Turun. Perintah Jendra. Syahnas kembali menurut. Sembari menahan malu, ia turun perlahan dari atas ranjang, dan berdiri tepat di hadapan lelaki itu. Jendra memandanginya dengan tajam. Ia singkirkan tangan Syahnas, yang berusaha menutupi tubuhnya sendiri. Ia ingin melihat semuanya, melihat apa yang seharusnya jadi miliknya. Ia tak ingin orang lain meninggalkan jejak apapun di tubuh itu. Setelah membolak-balikan tubuh Syahnas, Jendra tak menemukan bekas apapun di sana. Ia merasa sedikit lega. Namun, ketika mengingat kembali ada lelaki lain, yang juga sudah melihat tubuh indah wanitanya, rasa kesal itu kembali muncul. Mulai besok, kamu ikut bekerja seperti pelayan di rumah ini. Aku juga akan memindahkan kamarmu ke gudang. Menyebalkan rasanya tidur satu ranjang dengan wanita bodoh, yang tidak tahu diri sepertimu. Ucap Jendra. Syahnas terkejut dengan ucapan Jendra barusan. Jangan berharap Mama akan membelamu. Besok dia akan pergi ke luar negeri, untuk waktu yang cukup lama.
Jadi, selama itu juga aku akan membuatmu menderita. Malam ini, nikmati saja tidur di kamar ini dengan nyaman. Besok kamu aman, tidur di kamar yang penuh dengan tikus. Sambung Jendra. Lelaki itu pergi begitu saja dari kamar itu, setelah mengambil kimono tidurnya. Sementara Syahnas hanya bisa menangis sesenggukan karena tertekan. Setelah disuruh polos, ia dipermalukan seperti wanita yang tidak ada harganya. Jendra tak mau mendengarkan alasannya barang sedikit saja. Syahnas, Mama pergi dulu, ya. Kamu jaga diri baik-baik di rumah. Juga jangan lupa urus Jendra dengan baik, pesan Rania sebelum pergi ke bandara. Pagi-pagi sekali Rania membangunkannya, karena wanita itu akan pergi ke luar negeri dengan penerbangan pagi. Rania juga mencari Jendra, lelaki itu semalam tidak tidur sekamar dengan Syahnas. Untuk menutupi permasalahan di antara mereka, Syahnas berkilah bahwa Jendra masih mandi di kamar mandi. Setelah dibeli oleh Jendra, semalam adalah pertama kalinya lelaki itu tidak menyentuhnya. 2 bulan berturut-turut, mereka selalu tidur bersama dan melakukan kegiatan bercinta setiap malam tanpa jeda. Bahkan seringkali Jendra mengulangnya beberapa kali, seperti seekor serigala yang kelaparan. Hanya Syahnas yang mengantar kepergian Rania sampai halaman depan. Wanita itu akan diantar oleh sopir menuju bandara. Syahnas melambaikan tangannya melepas kepergian Rania. Nona, bisa ikut saya sekarang? Mamita, pelayan senior di rumah itu, telah berdiri tepat di belakang Syahnas. Pelayan itu berbicara dengan nada yang sopan. Syahnas sudah tahu kenapa Mamita memanggilnya. Pastilah ada hubungannya dengan ancaman Jendra semalam. Ia hanya mengangguk setuju, lalu berjalan mengikuti pelayan tersebut. Mamita mengajak Syahnas ke area belakang. Di sana ada bangunan terpisah dari rumah utama, tempat tinggal para pelayan. Mereka memandang heran saat Syahnas berjalan melewati tempat tinggal mereka. Tepat di bagian paling ujung belakang. Mamita mengeluarkan sebuah kunci, lalu membukakan pintu ruangan tersebut untuk Syahnas. Saya minta maaf, Nona. Tapi ini perintah dari Tuan Jendra, agar mempersiapkan kamar ini untuk Anda tempati. Kami sudah membersihkannya sebaik mungkin. Meskipun pasti sangat jauh tidak nyaman, jika dibandingkan dengan kamar Anda di rumah utama, kata Mamita. Syahnas menyunggingkan senyum. Iya, tidak apa-apa. Lakukan saja apa yang Pak Jendra minta, ucapnya. Syahnas melebarkan bukaan pintu itu, hingga terlihat isi di dalamnya. Di sana, sudah ada sebuah ranjang kecil dengan lemari dan meja. Juga ada kamar mandi dalam. Menurutnya, masih lebih baik dibandingkan dengan penjara. Barang-barang yang Anda butuhkan sudah ada di dalam, termasuk pakaian. Tuan Jendra sendiri yang memilihkannya, kata Mamita. Syahnas melangkahkan kakinya masuk ke dalam, disusul kemudian oleh Mamita. Ia penasaran melihat sebuah pakaian seragam pelayan, yang tergeletak di atas ranjang. Ia mengambil dan memandanginya, terlihat sama seperti yang para pelayan kenakan. Tuan Jendra menyuruh Anda memakainya, dan Anda disuruh ikut bekerja dengan kami. Mamita mengucapkannya dengan perasaan tak enak hati. Awal ia menyambut Syahnas di rumah itu, Jendra menyuruhnya untuk memperlakukan wanita itu dengan baik. Akan tetapi, tiba-tiba Jendra menyuruh Syahnas menjadi pembantu. Mamita tidak perlu sungkan. Aku akan melakukan apapun yang Pak Jendra minta, ucap Syahnas. Ia tahu pelayan Parubaya itu sungkan terhadapnya. Baiklah kalau begitu, silakan Nona mengganti pakaian lebih dulu. Saya akan menunggu di dapur. Sebentar lagi, waktunya menyiapkan sarapan untuk Tuan Jendra, kata Mamita. Syahnas tersenyum dan mengangguk, Mamita lantas keluar dari kamar itu. Syahnas lantas melepaskan pakaiannya, dan mengganti dengan seragam pelayan yang telah disiapkan untuknya. Ia terlihat tegar, melakukan kemauan Jendra dengan tanpa protes. Ia rapikan rambutnya membentuk cepolan di atas kepala, lalu mengikatnya dengan pita. Penampilannya sekarang sudah seperti pelayan lainnya, mengenakan pakaian berwarna putih hitam itu. Selesai bersiap-siap, ia lantas keluar kamar. Lagi-lagi, ia harus melewati tempat tinggal para pelayan, mereka memperhatikannya dengan aneh. Syahnas terus berjalan dengan menunduk, ia kembali melangkah menuju ke rumah utama.
Di area dapur, Mamita sudah disibukkan dengan aktivitasnya memasak. Ia dibantu oleh dua pelayan lainnya. Dengan kedatangan Syahnas, kini mereka bekerja berempat. Nona, apa Anda bisa membantu saya mengiris wortel ini? Mamita menawarkan pekerjaan kepada Syahnas. Syahnas kembali tersenyum ramah. Tidak perlu bicara formal denganku, Mamita. Panggil saja aku Syahnas dan kita bicara biasa saja, pintanya. Ah, iya. Saya belum terbiasa, kata Mamita. Syahnas mengambil pisau yang tergeletak di atas talenan. Ia mulai mengiris wortel, menjadi bentuk bulat sesuai instruksi Mamita. Memasak bukanlah hal yang sangat sulit untuk Syahnas. Di rumah, ia sudah biasa membantu ibunya memasak. Hanya sejak bersama Jendra, ia tidak lagi bisa melakukan kebiasaannya. Ia dijadikan ratu oleh Jendra selama di rumah itu. Namun, jabatan ratu rasanya sekarang sudah berakhir. Ia kini hanyalah upik abu. Mamita memberikan pujian kepada Syahnas, yang bisa bekerja dengan cekatan. Ia tidak menyangka, jika wanita yang dibawa tuannya itu pandai memasak. Syahnas, tolong bantu bawakan masakan ini ke meja makan dan tata dengan rapi, pinta Mamita. Baiklah, jawab Syahnas. Ia mengambil piring berisi lauk yang sudah selesai dimasak, untuk diletakkan di atas meja makan. Biasanya ia hanya menyantap makanan di sana. Kali ini, ia yang menyiapkan sarapan itu bersama pelayan yang lain. Saat Syahnas sibuk menata makanan, Jendra turun dari lantai atas, sudah rapi mengenakan pakaian kerjanya. Mata mereka sempat bertemu, namun Jendra menatapnya dengan sinis. Syahnas menundukkan wajahnya, dan menyingkir dari area ruang makan. Seperti yang dilakukan pelayan lainnya. Ia ikut berdiri, sementara Jendra duduk kursinya menghadapi hidangan lezat, yang baru saja selesai dimasak. Mamita membantu Jendra mengambilkan sarapan ke dalam piringnya. Sudah, cukup, kata Jendra memberi isyarat, agar Mamita tidak lagi menambahkan makanan di piringnya. Jendra menikmati sarapannya dengan tenang, terlihat ia mengunyahnya dengan santai. Tumben masakanmu hari ini lebih terasa bumbunya, Mamita. Biasanya masakanmu sedikit hambar, ujar Jendra. Ah, benarkah demikian, Tuan? Mungkin karena Nona. Ah, maksud saya, Syahnas banyak membantu membuat sarapan untuk pagi ini, kata Mamita. Jendra sedikit terganggu, mendengar pujian yang diberikan kepada wanita yang dibencinya. Bersambung.